Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melunak setuju hasil perundingan dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi warga Kiev yang sedang menjalani perawatan setelah terluka selama invasi Rusia ke Ukraina di sebuah rumah sakit di Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melunak, mulai isyaratkan setujui kemauan Rusia dalam perundingan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa kompromi bersejarah apapun yang disepakati oleh para perundingnya akan tunduk pada persetujuan seluruh negara dalam sebuah referendum. Saya menjelaskan kepada semua kelompok perunding ketika Anda berbicara tentang semua perubahan ini, dan itu mungkin bersejarah. Kami tidak akan pergi kemanapun, kami akan datang ke referendum, kata Volodymyr Zelensky kepada penyiar publik Ukraina dalam sebuah wawancara. Orang-orang akan memiliki suara mereka dan memberikan jawaban mereka untuk beberapa jenis kompromi atau lainnya. Mengenai apa yang akan terjadi, itu adalah masalah percakapan kami antara Ukraina dan Rusia, tambah Presiden. Zelensky menjawab pertanyaan tentang tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan bagi dua Republik Donbas dan untuk pengakuan Krimea Semenanjung yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 yang terus dianggap oleh Kiev dan Barat sebagai wilayah Ukraina. Sebelumnya pada hari itu Rusia menolak tawaran Zelensky untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin dengan mengatakan bahwa pembicaraan itu tidak membuat kemajuan yang signifikan. Bagi kami untuk berbicara tentang pertemuan antara kedua presiden, pekerjaan rumah harus dilakukan, pembicaraan harus diadakan dan hasilnya disepakati, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Rusia juga menolak seruan untuk gencatan senjata dengan mengatakan jeda seperti itu telah digunakan oleh Kiev untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan terhadap pasukannya. Senin adalah kesempatan pertama di mana Zelensky mengemukakan gagasan referendum sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina hampir sebulan lalu. Kembali pada bulan Desember, setelah panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dia mengatakan dia akan tidak mengesampingkan referendum dan semua Ukraina mengenai Republik Donbas yang disengketakan Crimea dan mungkin secara umum untuk menghentikan perang yang telah berlangsung di timur negara itu sejak 2014. Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan pengakuan akhirnya Rusia atas kedua republik. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO untuk dipimpin. Dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat, Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia bersedia untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika gagal dalam pembicaraan damai, maka akan menyebabkan Perang Dunia III. Saya siap untuk bernegosiasi dengannya. Saya sudah siap selama 2 tahun terakhir. Dan saya pikir tanpa negosiasi kita tidak dapat mengakhiri perang ini, kata Zelensky. Jika hanya ada 1% kesempatan bagi kita untuk menghentikan perang ini, saya pikir kita perlu mengambil kesempatan ini. Kita perlu melakukan itu, saya dapat memberitahu Anda tentang hasil negosiasi ini, ujarnya. Dalam hal apapun, kami kehilangan orang setiap hari, orang yang tidak bersalah di lapangan, sambungnya. Jadi, saya pikir kita harus menggunakan format apapun, peluang apapun untuk memiliki kemungkinan negosiasi, kemungkinan berbicara dengan Putin. Tetapi, jika upaya ini gagal, itu berarti ini adalah Perang Dunia Ketiga, tuturnya. Zelensky mengatakan Ukraina telah menunjukkan martabat mereka dengan memerangi tentara Rusia dan memberikan serangan penuh. Tetapi, dia mencatat bahwa martabat tidak akan menyelamatkan nyawa. Zelensky ditanya tentang tuntutan yang dibuat Rusia terhadap Ukraina, termasuk untuk mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia dan 2 wilayah separatis Donbas. Setiap kompromi yang terkait dengan integritas teritorial dan kedaulatan kami dan orang-orang Ukraina telah membicarakannya. Mereka tidak menyambut tentara Rusia dengan sekikat bunga, mereka menyambut mereka dengan keberanian, mereka menyambut mereka dengan senjata di tangan mereka, terangnya. Rusia tidak bisa menjilat warga negara lain secara paksa. Anda tidak bisa begitu saja membuat presiden negara lain mengakui apapun dengan menggunakan kekuatan.